G di urinnya, berarti dia itu positif. Gitu ya, saya ulangi yang tahap menstruasi saja. Tahap 1 adalah fase menstruasi, yaitu keluarnya darah haid karena tidak ada pembuahan progesteron. Ini awalnya adalah dari corpus luteum berubah menjadi corpus luteum, corpus albicans, progesteronnya jadi turun, akan terjadi penurunan dinding kaki bersama darah haid. Tahapan yang kedua, praovulasi. Maksudnya praovulasi adalah sebelum terjadinya ovulasi. Praovulasi yaitu perbanyakan sel telur, perbanyakan atau perkembangan folikel. Perkembangan folikel namanya adalah folikel big growth. Dia berkembang dari kecil besar sampai nanti siap ini telurnya matang. Ya. Proliferasi dipengaruhi oleh hormon yang dihasilkan oleh si hipotalamus. Hipotalamus menghasilkan hormon gonadotropin. Ya. Gonadotropin akan menghasilkan FSH, folikel stimulating hormon, sesuai dengan namanya folikel stimulating hormon. Jadi hormon memacu folikel akan memberikan atau memacu folikel primer menghasilkan estrogen. Jadi si estrogen itu kalau di soal-soal itu adalah dihasilkan dari ovarium. Karena apa? Karena folikel letaknya di dalam. Nah, menghasilkan estrogen ini fungsinya adalah untuk apa? Penebalan dinding kaki, membantu progesteron, memberikan suasana lendir dan juga suasana basah di sini agar sperma yang masuk tidak banyak yang mati. Ya, tidak banyak yang mati. Nah, kemudian yang ketiga adalah fase ovulasi. Fase ovulasi adalah jika estrogennya meningkat, fungsinya memang meningkat, tapi dia bisa feedback. Semakin tinggi estrogen, maka dia akan feedback terhadap FSH yang turun. FSH-nya turun sehingga hipofisis tidak menghasilkan ini lagi, tapi menghasilkan RH. Fungsi daripada luteinizing hormone adalah menyebabkan ovulasi, lepasnya ovulasia. Nah, kalau sudah lepas, berarti folikelnya kosong. Folikel yang kosong adalah penghasil progesteron. Ya, progesteron ini adalah untuk penebalan dinding kaki dan juga produksi jika nanti ada pembuahan. Nah, ini kalau nggak usah ini nggak apa. Penebalan dinding kaki. Tapi jika seandainya korpus tidak ada pembuahan, maka si korpus luteum ini akan berubah menjadi korpus rubrum dan korpus albicans. Semakin kecil berarti progesteron tidak dihasilkan, akhirnya bersama dengan gitu ya. Ada pertanyaan? Silakan. Bedanya? Bedanya estrogen sama progesteron. Oh, bedanya estrogen sama progesteron sama-sama membantu untuk kelangsungan daripada endometrium. Kalau estrogen bedanya yang dihasilkan oleh si folikel estrogen. Kalau progesteron folikel yang masih seger nih. Kalau progesteron si ovulasi itu metu, nah korpus luteum yang perut itu penghasil progesteron. Progesteron fungsinya adalah menebalkan dinding kaki, estrogen juga, jadi beriringan. Cuma kalau estrogennya tinggi, maka terjadi feedback, FSH-nya turun. Nah, FSH turun ditekan, berarti kan tidak menghasilkan si estrogen lagi. Ya, setelah ditekan, maka diganti nih hipofisis, kamu jangan menghasilkan FSH dulu, yang dihasilkan LH dulu. Nah, semakin LH meningkat, maka akan terjadi proses ovulasi. Kalau tidak LH tidak meningkat, tidak akan terjadi ovulasi. Begitu ceritanya. Ada lagi pertanyaan? Jelas ya? Tapi biasanya di soal-soal yang keluar itu adalah peranan hormon. Bagaimana jika estrogen tinggi, tidak utuh pakai ini?